Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang kembali di channel Alarika. Masih bersama saya Rika Endah Nur Hidayah. Baiklah, pada kesempatan ini saya ingin berbagi kembali di video yang ke-8 masih seputar karya ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, pokoknya yang berhubungan dengan tulis-menulis. Baik, untuk yang pertama kali mampir, jangan lupa silakan subscribe channel ini biar tetap eksis dan boleh bunyikan loncengnya agar selalu mendapat info yang terupdate. Pada kesempatan ini saya akan sharing lanjutan. Kita sekarang fokus ke bab 2. Orang sebagian mengatakan sebagai kajian pustaka atau tinjauan teoritis. Baik, kesempatan ini tinjauan fokusnya pada deskripsi dulu ya. Jadi nanti kita akan melangkah bersama untuk yang korelasi seperti apa, kemudian untuk yang komparasi juga seperti apa. Sebenarnya mirip-mirip, cuman beda nanti di kerangka pikir dan hipotesa saja ya. Baik. Nah, sistematika secara umum masih tetap seperti ini ya. Ada kerangka teoritis, kemudian kerangka berpikir, dan hipotesis. Jadi ini kita fokus pada kerangka teoritisnya dulu. Nah, masih ingat variabel yang sudah saya paparkan waktu di bab 1? Kalau belum atau lupa atau belum pernah lihat dan tiba-tiba lihat di video yang ke-8 ini, silakan buka, boleh mulai video 2, 3, 4, dan seterusnya, sehingga runtutan pola berpikirnya bisa nyambung gitu ya. Tapi kalau misalnya mau tetap stay di sini juga boleh. Baik, konsep awal, penulisan awalnya itu kan kita ambil dari skripsi Nurul Aini, itu tentang pengetahuan, sikap, dan keterampilan perawat tentang IWS atau EWS di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan. Nah, tentu dengan 3 variabel ini yang akan menjadi landasan awal dalam penulisan kita. Nah, ketika masuk ke kerangka teoritis, atau sebagian orang ada yang mengatakan kerangka penelitian. Kenapa? Karena ini nanti akan mengintegrasikan mulai dari teori-teori pendukung, atau kalau nanti lebih dalam di S2 dan di S3 ada istilah grand theory yang kita ambil untuk mendukung riset kita. Nah, kalau tidak berarti ini kita konsepnya untuk yang S1 dulu ya, yang skripsi. Jadi kalau skripsi kita fokus ke yang 3 variabel tadi ya, pengetahuan, sikap, dan tindakan, maka muncullah dalam tulisan seperti ini. Jadi nanti di awal bab 2 ada yang menulisnya 1 perilaku, 1.1 pengetahuan, 1.2 sikap, 1.3 tindakan. Kemudian yang 2 EWS, Early Warning Score, 2.1, 2.2, dan 2.3 atau seterusnya. Ini kajian tentang sebuah teori atau misalnya sebuah materi yang ingin disampaikan, itu tergantung ya. Tapi yang pasti apapun itu kita biasa akan selalu bahkan dianjurkan memulai dari definisi. Kenapa? Perlu diingat bahwa yang menjadi pembaca tulisan kita tidak selalu orang yang sebidang dengan kita. Nah, gaya penulisan yang lain adalah seperti ini. Ini ada dalam kurung ya. Jadi ketika membahas tentang perilaku itu enggak satu. Penomorannya udah dimulai dari 2.1, maka pengetahuan akan muncul sebagai 2.1.1, kemudian sikap 2.1.2, dan seterusnya. Ada juga penomoran lain yang tidak saya tuliskan di sini dengan menggunakan alfabetik. Jadi misalnya di sini bukan angka 1, tapi huruf A besar. Kemudian nanti di pengetahuan huruf A kecil. Kemudian nanti di sini huruf A kecil lagi dengan kurungnya sebelah. Nanti lanjut lagi dengan kurungnya double gitu. Awal dan akhir. Itu teknik penulisannya silakan
Yang pertama, perhatikan tentu EYD atau ejaan yang disempurnakan, atau sekarang PUEB ya, pedoman umum. PUEB, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Atau ingat kembali bagaimana gaya selingkung yang dianut sebuah institusi, karena mau tak mau, suka tak suka, kita akan mengikuti panduan tersebut. Oke, baik, kita lanjut. Nah, dari yang tadi kita membahas tentang perilaku perawat tentang EWS, maka kita akan masuk bagaimana pengetahuannya, bagaimana sikapnya, bagaimana tindakannya. Kenapa? Karena judul awal kan gambaran perilaku perawat tentang IWS, atau kalau kita langsung pecah boleh, gambaran pengetahuan, sikap, dan tindakan perawat tentang IWS. Nah, nanti masing-masing variabel ini, jadi kalau ini variabel berarti ini subvariabel. Tapi kalau ini sudah sebagai variabelnya, maka ya sudah, nanti kita tinggal menentukan hasil ukurnya. Untuk pengetahuan cenderung orang membaginya 3, baik, cukup, kurang. Bagaimana itu membaginya nanti ada dalam teknik penghitungan, bukan di sini tempatnya ya. Nah, kemudian sikap. Sikap biasanya hanya terbagi 2, cenderung positif dan negatif. Kemudian tindakan mahir dan tidak mahir. Tapi ini nggak mutlak ya. Jadi indikator ini semua silahkan boleh diganti, bukan suka hati penulis, tetapi silahkan gunakan referensi mana, bagaimana cara mengukurnya, cara membaginya, silahkan gitu. Dengan teori tersebut Anda berargumen, jadi nggak masalah. Tidak harus teman menggunakan ini, apakah saya juga harus menggunakan ini, tidak. Kita bebas untuk memilih, yang pasti dalam konteks ilmiah apapun itu yang jelas ada sumbernya yang bisa dipertanggungjawabkan. Baik, demikianlah sedikit uraian tentang bab 2 apabila konteksnya penelitian deskriptif. Jadi penelitian deskriptif itu sederhana ya. Jadi kita balik lagi ke sini ya. Flashback sebentar sebelum saya tutup. Nah, ini ya. Jadi di antara ketiga bagian yang selalu ada pada bab 2 untuk penelitian deskriptif, biasanya kerangka pikirnya tidak dijabarkan lagi secara detil, karena memang tidak akan melihat kaitan atau bandingan dengan yang lain. Maka biasanya kerangka teoritisnya langsung masuk ke teori yang ini saja tadi ya. Setelah itu ya sudah, kita langsung menggambar seperti apa model penelitian yang akan kita lakukan gitu. Jadi dengan gambaran ini sebetulnya ketika anggaplah saya tutup judul ini ya, misalnya tak ada tertulis judul ini, ketika kita hanya melihat gambar ini saja disajikan, kita sudah tahu bahwa penelitian ini ingin melihat bagaimana perilaku perawat, di mana perilaku tersebut akan dipecah menjadi 3, yaitu dilihat pengetahuannya, dilihat sikapnya, dan tindakannya. Kemudian yang pengetahuannya nanti dikategorikan atau diklasifikasikan menjadi baik, cukup, dan kurang. Sementara untuk yang sikap dikategorikan positif dan negatif, sedangkan yang tindakan dikategorikan mahir dan tidak mahir. Jadi dari sini saja, walaupun saya tidak membaca latar belakang, saya tidak membaca judul, saya tidak membaca tujuan dan rumusan masalah, saya sudah bisa berimajinasi kurang lebih seperti itulah gitu. Jadi gambar ini sebetulnya membantu orang lain membaca jalan peta pikir kita gitu ya. Itu salah satu dari manfaat mapping gitu. Ini kan salah satu bentuk mapping ya, bentuk seperti ini gitu. Jadi dengan gambar ini, walaupun saya tidak baca judulnya, saya bisa pahami ya. Oke, jadi itu saja untuk penelitian deskriptif bab 2-nya. Mungkin yang lain punya pendapat atau argumen yang berbeda, silahkan mari kita diskusi di kolom komentar. Saran, pertanyaan, oke, boleh disampaikan. Jangan lupa untuk subscribe, silahkan klik loncengnya, boleh like dan share jika itu bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.